Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, jurusan Sastra Inggris dengan ID number 1932022. Pada final test kali ini, mata kuliah Tourism and Practice, saya akan menjelaskan tentang yang di samping ini, yaitu pariwisata masa dulu, masa kini, dan juga nanti. Dan pembahasan yang kedua, kita akan bahas tentang paket perjalanan wisata. Dan pembahasan yang ketiga yaitu tentang service excellence. Nah, sebelum kita beranjak ke pembahasan yang lebih mendalam, lebih detail lagi, alangkah baiknya kita ketahui dulu bagaimana perjalanan pariwisata pada zaman dulu. Nah, pada slide pertama kali ini yaitu tentang pariwisata zaman dahulu. Berbicara tentang pariwisata zaman dahulu, pasti kita mengetahui bahwa orang-orang zaman dahulu ketika melakukan perjalanan itu tidak semodern yang kita rasakan pada saat ini. Meliputi sarana dan fasilitas yang digunakan selama perjalanan pada zaman dahulu, ini pun masih sederhana. Untuk mengetahui satu tujuan, itu masih menggunakan peta tanpa terdeteksi adanya suatu internet. Alat dan juga angkutan dengan menggunakan binatang seperti kuda, onta, ataupun perahu-perahu kecil yang menyusuri pantai. Dan itu merupakan alat transportasi yang paling populer pada zamannya. Akan tetapi, perjalanan dengan jalan kaki itu untuk menempuh jarak berpuluh-puluh ataupun beratus kilometer paling banyak yang dilakukan. Seperti halnya perjalanan pada zaman kuno seperti yang dilakukan oleh para pedagang-pedagang Arab ke Cina untuk membeli barang berharga, dan juga pedagang Yunani ke Laut Hitam, pedagang Venesia ke Afrika, perjalanan kaum Buddhis Cina ke India, kaum muslimin yang melakukan perjalanan ibadah haji ke Mekah, ataupun kaum Nasrani yang melakukan perjalanan ke Yerusalem. Nah, pada pariwisata masa kini, seiring dengan berkembangnya teknologi yang sangat pesat pada zaman ini, membuat wisatawan semakin mudah untuk berwisata. Dengan adanya internet, wisatawan yang dulunya berwisata harus membawa peta, kemudian harus mengantri untuk check-in ataupun melakukan pendaftaran, dan juga harus repot untuk memesan kamar, hotel kini menjadi semakin mudah hanya dengan memanfaatkan smartphone, di mana kita bisa mengelilingi dunia dengan hanya menggunakan smartphone. Selain itu, dengan adanya website dan sosial media seperti Facebook, Instagram, dan juga Twitter, wisatawan semakin mudah untuk mengakses semua informasi yang berkaitan dengan pariwisata. Tempat-tempat penginapan ataupun akomodasi yang dikelola secara komersil tumbuh dengan subur, dan fasilitas yang digunakan juga semakin lengkap. Timbulnya revolusi industri di negara-negara barat lebih menciptakan alat angkut yang berperan penting dalam perkembangan berpariwisata. Ditemukannya mesin uap, diperkenalkannya angkutan kereta api dan kapal uap, dan menggantikan alat angkut yang menggunakan binatang. Jadi pada perjalanan pariwisata yang dulu dan juga masa kini ini sangat berbeda karena mengalami perubahan dan juga perkembangan zaman, semakin maju teknologi pada masa kini. Nah, perjalanan pariwisata ini tidak berhenti pada zaman masa kini, melainkan orang-orang memiliki inovasi dan juga kreativitasannya dalam mengembangkan dunia pariwisata. Pariwisata masa nanti. Perubahan tidak saja terjadi dalam destinasi wisata, tapi juga mengaruhi pada bagaimana cara orang melakukan perjalanan menuju dan dalam satu destinasi. Contohnya, di dalam memilih maskapai, penerbangan tidak lagi semata-mata didorong oleh harga. Melainkan keputusan itu akan dipengaruhi oleh standar kebersihan, misalnya kewajiban menggunakan masker, jarak tempat duduk, dan lain-lain sebagainya. Sedang di dalam negeri, wisatawan lebih tertarik untuk memilih transportasi pribadi ataupun kereta api kelas bisnis, sehingga mereka dapat tetap aman dan menghindari keramaian dan kemacetan. Bercermin dari tren pariwisata dunia di atas,
masa depan pariwisata Indonesia menurut saya akan sangat bergantung dari bagaimana kemampuan segenap stakeholder pariwisata di dalam bersatu untuk mengatasi kompleksitas tantangan yang terjadi di dalam menerapkan protokol destinasi, menciptakan destinasi wisata yang bisa memenuhi standar global di era new normal, akan menempatkan destinasi wisata di Indonesia sebagai destinasi yang populer dan direkomendasikan oleh dunia untuk dikunjungi para wisata. Seperti halnya pariwisata yang ada di Indonesia itu yang lebih terkenalnya tuh di Bali, di Lombok yang tidak pernah dijamah ataupun adanya suatu perubahan-perubahan, masih asri. Nah, dari situlah orang-orang mancanegara, orang-orang luar negeri lebih tertarik untuk berkunjung di pariwisata yang lebih alami seperti pantai, air terjun, dan lain sebagainya. Nah, untuk next material kita sudah menjelaskan tentang bagaimana perjalanan pariwisata dari zaman dulu sampai ke masa nanti. Maka dari itu pada slide yang ini saya akan menjelaskan tentang paket perjalanan wisata, bagaimana jadwal atau schedule yang sudah ditata oleh tour guide ataupun suatu agensi dalam melakukan suatu perjalanan pariwisata. Nah, di sini saya mengambil pariwisata religius, yaitu perjalanan tentang Wali Lima yang dikenal perjalanan tur Wali Lima. Nah, paket perjalanan ke Wali Lima ini bertujuan untuk menambah wawasan dan sebagai sarana beribadah tentunya. Nah, seperti yang kita lihat yang di samping ini, perincian untuk paket perjalanan Wali Lima yaitu sifatnya ini rombongan dengan jumlah 60 orang. Targetnya itu masyarakat umum. Durasinya itu 1 hari 1 malam. Start trip yaitu Sunan Ampel dan end trip yaitu Sunan Bonang, dan juga diakhiri pusat oleh-oleh. Dan tanggal trip ini sesuai dengan permintaan masyarakat yang sebelumnya sudah dimusyawarahkan. Nah, sebagai ketua ataupun pegawai suatu agensi mestinya harus tahu tentang perincian perjalanan paket wisata ataupun budget-budget yang dikeluarkan, dan juga perincian dari segala paket perjalanan yang diadakan oleh agensi tersebut. Seperti halnya contoh yang saya buatkan di sini tentang perincian untuk dana paket perjalanan ke Wali Lima. Nah, untuk pembahasan yang terakhir ini kita akan membahas tentang Service Excellence Pariwisata. Pada Service Excellence Pariwisata ini, persaingan bisnis di dalam industri jasa pariwisata semakin ketat dan menuntut kualitas pelayanan yang kompetitif, baik saat pra-pembelian hingga setelah pembelian. Diyakini bahwa kunci sukses dalam memenangkan persaingan tersebut dengan memberikan suatu pelayanan excellent, pelayanan yang sangat baik. Seperti halnya pelayanan lebih terhadap pendatang ataupun pengunjung agar mereka tuh merasa betah terhadap wisata yang dikunjunginya. Pelayanan prima atau excellent service ini adalah kepedulian terhadap pelanggan. Nah, kepedulian berarti kita peduli terhadap suatu pelanggan. Jadi pelayanan prima pada dasarnya adalah rasa kepedulian organisasi yang berorientasi keuntungan, profits oriented, atau organisasi yang berorientasi sosial, non-profit, terhadap pelanggan yang ditujukan dengan adanya sikap, perhatian, dan tindakan nyata sehingga dipahami sebagai melayani lebih dari yang diharapkan dengan memberi perhatian kepada waktu, ketepatan, keamanan, kenyamanan, kualitas, kuantitas, biaya, proses, dan kepuasan, sehingga para pengunjung yang melakukan perjalanan ke wisata merasakan kepuasan dan juga healing yang sangat perfect. Nah, untuk cara meningkatkan kualitas pelayanan yang baik pada wisatawan ini satu, yaitu respect terhadap tamu atau pengunjung wisatawan tanpa membedakan status sosial, suku bangsa, golongan agama, dan usia. Jadi kita tidak harus memandang dia yang hitam, dia yang putih, dia yang jelek, dia yang good looking, tapi kita harus melakukan sama rata.
tidak boleh membanding-bandingkan. Dan yang kedua itu membiasakan diri mengucapkan greeting, sapaan, salam kepada tamu dan tanggapan terhadap permintaan tamu. Seperti halnya kita ketika ada pengunjung yang baru datang, kita bisa mengucapkan selamat datang kepada wisatawan yang hadir pada pagi hari ini, seperti itu. Kita bisa mengucapkan dengan salam yang baik, senyum, sapa dengan ramah biar pengunjung itu merasa betah gitu. Dan yang ketiga itu mengucapkan terima kasih apabila mendapatkan sesuatu dari orang lain, seperti mendapat hadiah, ucapan selamat, atau bantuan dari orang-orang lain. Dan yang keempat yaitu melatih diri untuk pendengar yang baik apabila tamu bercerita tentang dirinya dan lain sebagainya. Yang kelima, memberi informasi apabila ada keterlambatan pelayanan dengan alasan yang tepat dan logis di mata tamu atau pengunjung. 6. Menyukai kegiatan-kegiatan yang bersifat sukarelawan. Nah, dengan kita menerapkan 6 cara ini, maka kita akan menjadi satu pelayanan ataupun diterima oleh para pengunjung, dan para pengunjung itu akan betah terhadap wisata yang dikunjunginya. Dari upaya-upaya yang kita lakukan untuk melakukan suatu pelayanan excellent ini, maka akan berdampak baik terhadap para pengunjung, sehingga para pengunjung itu merasakan suatu feedback yang baik dari pelayanan kita. Di antaranya dampak pelayanan dari excellent prima kita atau service excellent ini yaitu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Semakin baik pelayanan kita, maka semakin banyak pengunjung yang datang dan suka terhadap destinasi yang kita layani. Dan juga meningkatkan kepuasan wisatawan. Nah, kalau dengan pelayanan yang baik tersebut, maka para pengunjung atau wisatawan itu akan merasakan puas, tidak sia-sia gitu ketika kita melakukan satu perjalanan di destinasi tersebut. Dan juga meningkatkan profit bagi pengusaha atau perusahaan jasa wisata. Nah, jadi kalau kita melakukan suatu pelayanan yang baik, maka itu akan berdampak baik pada agensi atau perusahaan. Maka perusahaan jasa wisata itu akan merasa senang pada kita, akan puas dengan kinerja kita gitu. Oke teman-teman, mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan dari penjelasan-penjelasan yang saya uraikan tadi, mulai dari awal sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan pada pembahasan ini semoga bisa memberikan manfaat dan juga pengetahuan baru untuk kalian semua tentunya tentang pariwisata. Dan saya pribadi sebagai pembicara ataupun yang mempresentasikan materi ini meminta maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun penjelasan yang kurang detail. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Jangan lupa like, subscribe, and share. Okay? Thank you guys.